10 cara mudah bertahan menghadapi serangan hewan liar. Kalau bertemu hewan pas piknik atau di hutan, kita bisa merasa takut atau gembira kayak anak-anak. Tapi biasanya kita nggak tahu apa yang harus dilakukan dalam tiap kasus. Inilah beberapa tips seputar apa yang harus dilakukan terhadap hewan liar dan cara bertindak supaya nggak membahayakan mereka dan juga dirimu sendiri. 10. Bertemu rusa besar di hutan. Rusa besar adalah salah satu hewan terbesar yang mungkin kamu jumpai di hutan. Rusa besar cukup pemalu dan biasanya lari duluan. Tapi di musim gugur, rusa besar bisa berbahaya sebab ini waktu mereka mencari pasangan. Selama masa kawin ini, pejantan yang siap kawin merasa gelisah dan kompetitif. Di Siberia, bahkan orang bilang rusa besar lebih mengerikan dibanding beruang. Jangan coba-coba mendekati anak rusa besar, bergerak mendadak. Yang harus kamu lakukan, menjauh kalau mendengar rusa besar menggeram. Itu saja udah bikin takut. Pelan-pelan tinggalin jalur mereka, rusa besar nggak bisa bergerak mundur. Sembunyi di balik pohon, penglihatan hewan ini sangat buruk. Nyalakan musik nyaring, rusa ini takut bunyi yang keras. Kalau kamu dikejar rusa besar, coba panjat pohon. Ini tanda-tanda rusa besar mau menyerang. Dia berhenti makan dan menatapmu. Telinganya turun rata di kepalanya, sedang bulu leher, punuk, dan pinggulnya berdiri. Dia berjalan ke arahmu dengan kepala direndahkan. Dia buang air, mengibaskan kepala ke belakang kayak kuda. 9. Bertemu rusa besar atau babi hutan pas berkendara di jalan. Jangan coba-coba membunyikan klakson atau mengedipkan lampu, sebab hewan itu bisa menyerangmu. Mencoba berkendara memutari rusa itu. Kamu harus waspada jika bepergian di musim gugur di negara 4 musim. Berhenti perlahan jika hewan itu muncul di jalan. Dalam keadaan darurat, cobalah berkendara perlahan memutari hewan itu. Jika mobilmu menabrak rusa besar, jangan dekati hewan itu, meskipun kelihatannya sudah mati. Dia bisa membahayakanmu. Jangan coba membawanya. Ini bisa dianggap tindak pidana. Tindakan yang benar ditentukan oleh undang-undang di suatu negara. Kemungkinan besar kamu harus menghubungi polisi lalu lintas. 8. Bertemu landak. Jangan coba-coba ngasih dia susu. Ya, kamu nggak salah dengar. Berbeda dengan anggapan umum, landak kesulitan mencerna susu. Jadi, jangan dikasih es krim juga ya. Menyentuh landak dengan tangan kosong, kamu bisa terkena beragam infeksi. Membawa pulang landak kalau nggak terluka. Landak bukan hewan peliharaan, tapi hewan liar. Kamu harus menghubungi layanan penyelamat hewan kalau si landak nggak sehat. Dalam kasus ini, kamu boleh membawanya. 7. Kalau kamu diserang babi hutan marah. Sebenarnya ini nggak sering terjadi, karena rata-rata babi hutan akan kabur duluan kalau ngeliat kamu. Tapi, kadang hewan ini mau menyerang. Jangan coba-coba melarikan diri, hewan ini pasti bisa mengejarmu. Menyerang dengan senjatamu. Kulit babi hutan tebal banget, dan serangan dengan senapan cuma akan bikin hewan itu makin marah. Kamu harus berlindung di balik pohon. Dengan begini, hewan itu nggak bisa lagi melihatmu. Memanjat pohon, membuat bunyi-bunyian nyaring. 6. Kalau ada kelelawar di rumahmu. Sebaiknya jangan panik, jangan percaya takhayul. Kemungkinan hewan itu tersesat. Dia bukan mau minum darahmu kok. Ada 2 jenis kelelawar, pemakan buah dan pemakan serangga. Dan keduanya bukan pemangsa manusia, kecuali mungkin Dracula. Menyentuhnya dengan tangan kosong, melemparkan kelelawar tidur keluar jendela. Kamu harus menjauhkan semua hewan peliharaanmu, memakai sarung tangan tebal, menunggu hewan itu hinggap di permukaan, lalu ambil dengan hati-hati. Kamu juga bisa memasukkannya ke kotak dan berikan alas di bawahnya. Kalau kelelawar bangun, bawa keluar rumah dan bebaskan. Kalau dia tidur, tunggu sampai bangun. Untuk sementara, masukkan ke kotak yang sudah dilubangi. 5. Kalau coyote, rubah, atau jakal melihatmu. Jangan coba-coba melarikan diri. Hewan ini bisa melacakmu, mendekati hewan itu dan bermain dengannya. Kamu harus perlahan mundur, berteriak.
Membentangkan kedua lengan atau baju untuk memberi kesan bahwa ukuranmu membesar. Lempar batu ke arah hewan itu, bukan tepat membidiknya, atau beri kesan kalau kamu akan melemparnya. 4. Kalau seekor anak burung jatuh dari sarangnya. Dalam 99% kasus, kamu harus meninggalkan anak burung apa adanya dan nggak usah menolongnya. Burung itu cuma lagi belajar terbang, dan biasanya orang tuanya ada di dekat situ. Kamu harus menyelamatkan anak burung kalau kelihatan cedera. Dia anak burung layang-layang atau merpati. Dia belum bisa melihat dan belum berbulu. Kamu bisa juga menghubungi penyelamat hewan sebab merawat anak burung sendiri itu cukup sulit. 3. Kalau lumba-lumba ada di dekatmu pas kamu berenang di laut. Orang mengira hewan ini benar-benar baik karena ngebolehin kamu naik ke punggungnya atau menyelamatkanmu saat tenggelam. Kepercayaan ini berasal dari masa Yunani Romawi, saat lumba-lumba dipercaya punya hubungan dekat dengan para dewa. Misalnya, utusan kesayangan Poseidon adalah Delphinus. Karena itu, dewa tersebut menaruh gambar lumba-lumba di antara bintang. Di Yunani kuno, hukuman mati menunggu siapapun yang membunuh lumba-lumba. Secara menyeluruh, orang selalu percaya lumba-lumba punya kekuatan khusus bisa mengobati manusia. Tapi, sebaiknya jangan menganggap lumba-lumba sebaik manusia. Bahkan saat ramah, hewan ini bisa melukaimu. Dia mau menggigit dan juga bisa mendorongmu dengan tenaga kuat. Sebaiknya kamu jangan bergerak menyentak di dekat lumba-lumba. Percaya bahwa lumba-lumba sama sekali nggak bisa membahayakanmu. Kamu harus berenang menjauh dari lumba-lumba. Kamu boleh berinteraksi dengan hewan ini kalau ada kesempatan untuk meninggalkan air kapan saja. 2. Kalau lumba-lumba terbawa arus ke pantai. Jangan coba-coba membawanya kembali ke laut karena dia pasti akan mati. Kalau terbawa arus ke pantai, kemungkinan hewan ini sakit atau cedera. Meninggalkan dia sendiri sebab dia bisa diserang oleh burung camar atau anjing. Kamu harus hubungi tim penyelamat atau penjaga pantai dan tunggu bantuan di dekat lumba-lumba. Melindungi hewan itu dari sinar matahari. Dia akan cepat kepanasan meskipun di musim dingin. Menutupinya dengan handuk basah atau ganggang. Menyiram hewan itu dari waktu ke waktu. Tapi hati-hati, jangan sampai airnya masuk ke lubang napasnya. 1. Bertemu hiu di laut lepas. Sebenarnya, peluang kamu bertemu hiu yang akan menyerangmu nggak begitu sering terjadi, tapi pertemuan seperti itu masih tetap berbahaya. Sebaiknya, kamu jangan panik. Hiu merasakan ketakutanmu dan bahkan akan jadi lebih marah karena dorongan mangsanya. Mencoba berenang menjauh, hiu ada di wilayah kekuasaannya dan dia bergerak sangat cepat, dia akan menangkapmu. Kamu harus tetap diam. Coba tinggalkan jalur hewan itu dengan berenang menjauh perlahan. Dia akan kehilangan minat padamu. Bela diri. Kalau hiu menyerang, hantam hidungnya dengan sekuat tenagamu dan coba tinggalkan air. Hiu akan terkecoh untuk sementara. Kalau si hiu mau menggigitmu, coba lukai mata atau insangnya. Inilah bagian terlemah di tubuh hiu. Bagaimanapun, pertahankan dirimu dan coba tinggalkan air segera dengan segala cara. Satu hal lagi, perhatian, hewan berdarah panas manapun mungkin membawa rabies. Ini penyakit mematikan yang nggak bisa diobati. Penyakit itu ditularkan melalui gigitan atau ludah. Selucu apapun kelihatannya seekor hewan, lebih baik kamu nggak menyentuhnya. Jangan biarkan hewan peliharaanmu bermain dengan hewan liar. Kalau kamu melihat hewan cedera, hubungi layanan penyelamat hewan. Tenaga profesional lebih ahli menolongnya daripada kamu. Jangan beri makan hewan liar, mereka bakal terbiasa dan kehilangan kemampuan untuk mencari makan sendiri. Selain itu, hewan-hewan ini juga akan mengemis makanan kepada orang yang nggak tahu kebiasaan mereka. Hewan-hewan kasar bisa menakuti atau melukainya. Jangan pernah sentuh anak hewan, mungkin emang kelihatan lucu, tapi induknya akan bersifat agresif. Hewan-hewan ini nggak melulu mengancam dan kamu juga nggak harus selalu menghindarinya kok. Tapi kamu harus ingat, hewan liar bukan mainan ataupun temanmu. Mereka nggak baik dan nggak jahat juga, tapi mereka liar dan nggak bisa diprediksi.